Hai netizen, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertatap maya kembali dengan saya Nurlaila Sari Soraya, konselor Yayasan Al-Maksum Bandung pada segmen Konselor Berbagi. Gimana kabarnya semuanya? Mudah-mudahan sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada konten kali ini, insya Allah akan berisi banyak nutrisi untuk menyehatkan mental kita semua ya. Menyehatkan, bukan menyesatkan. Oke, simak videonya sampai akhir, sampai selesai, dan jangan di skip ya. Teman-teman, apakah kalian pernah terpikir bahwa salah satu penyebab kesehatan mental yang terganggu itu adalah karena sosial media atau karena penggunaan sosial media yang tidak tepat? Bahkan ada peneliti loh yang sampai bilang bahwa sosial media bisa membuat kita depresi dan stres yang berkepanjangan. Wow, kalau dilihat dari dampaknya sangat serius sekali ya. Untuk lebih detailnya, mari kita bahas secara lebih dalam tentang dampak dari sosial media ini. Dan nanti di akhir, saya akan memberikan tips bagaimana cara menggunakan sosial media secara smart, secara tepat, dan secara bijak. Saya yakin Anda semua yang menonton video ini, termasuk saya sendiri, memiliki sosial media. Bahkan mungkin ada satu orang yang punya lebih dari satu sosial media. Ada yang punya Instagram, Facebook, Telegram gitu ya, WhatsApp atau apa lagi ya, dan lain sebagainya lah ya. Nah, teman-teman sudah tahu kan apa pengertian dari sosial media itu sendiri? Jadi sosial media adalah sebuah sarana pergaulan sosial secara online gitu ya, yang biasa kita lakukan. Bahwa di dalamnya itu kita banyak melakukan interaksi, kita bisa posting kehidupan atau momen-momen dalam hidup kita. Nah, semenjak pandemi ini, sosial media semakin marak digunakan, terutama oleh kaum milenial dan salah satunya adalah para remaja ya. Nah, ada banyak peneliti yang sudah melakukan penelitian gitu, observasi bahwa ternyata pengaruh dari sosial media ini sangat serius. Sosial media bisa menyebabkan stres dan depresi yang berat kayak gitu ya. Wow, ini sangat serius sekali teman-teman, jadi tidak bisa diabaikan. What is social media doing to us? Sebetulnya apa sih yang terjadi dan apa sih dampak yang diakibatkan oleh sosial media ini? Mengapa sangat serius dan mengapa banyak para ahli yang meneliti dan membahas dampak ini? Mari kita simak dan kita kupas lebih dalam. Ternyata ada segelintir penyebab mengapa orang-orang bisa sampai stres dan depresi oleh sosial media. Saya akan membahas segelintirnya saja ya, jadi tidak keseluruhan. Pertama, highlight reel. Apa sih highlight reel ini? Jadi teman-teman pernah gak lihat di Instagram itu ada postingan-postingan yang di highlight gitu ya, ada kumpulan-kumpulan yang menurut kita ini adalah suatu hal yang terbaik gitu, jadi diarsipkan gitu ya. Nah, sosial media ini menjadi highlight reel, artinya merupakan suatu kumpulan dari keseluruhan momen-momen yang paling bagus, paling baik gitu, yang dimiliki oleh semua orang. Mereka biasanya yang posting di sosial media itu kan lebih ke memposting suatu hal yang menurut orang dinilainya itu bahagia, happy, suatu hal yang luar biasa. Ibaratnya nih, sosial media adalah sebagai panggung di mana semua orang berpentas untuk menampilkan yang terbaik gitu ya. Ingat, ini panggung loh. Jadi tidak mungkin kan di panggung kita menampilkan suatu hal yang memalukan, menampilkan aib-aib kita. Itu kecil kemungkinannya. Masalahnya adalah
dari sosial media kita sering sekali membandingkan orang-orang teman-teman kita, kumpulan momen-momen terbaik yang dibagikan di sosial media. Kita membandingkan itu dengan kenyataan hidup yang kita miliki. Padahal yang namanya hidup kan pasti aja ada masalah gitu ya teman-teman. Nah, dari sosial media biasanya nih ketika kita lihat postingan teman-teman kita, lalu kita secara otomatis membandingkan, oh dia mah gitu ya, dia mah gini ya, kok aku enggak, aku mah ada apa tuh. Nah kayak gitulah ya. Jadi pertama, dari highlight reel ini kita secara otomatis membandingkan kenyataan hidup diri kita dengan pentas di panggung sosial media orang lain. Saya kasih contoh nih ya. Misalkan kita punya temen yang kita tuh tahu betul sehari-harinya dia itu sangat gemar belajar, punya banyak prestasi, tekun, ulet, rajin kayak gitu ya, disiplin dan sebagainya. Tiba-tiba pada saat kita mengerjakan tugas, misalkan tugas sekolah, lalu kita membuka postingan teman kita tersebut, dia lagi piknik gitu ya, dia lagi liburan di pantai dengan captionnya happy holiday guys, kayak gitu ya. Terus kita langsung terpikir, enak banget ya dia mah bisa liburan, sementara aku kok ngerjain tugas terus, sementara aku kok nggak dibolehin keluar sama orang tua, kayak gitu. Padahal kita tahu aslinya dia tuh pekerja keras. Yang jadi kesalahannya adalah kita membandingkan kenyataan hidup kita dengan postingannya dia, bukan dengan kenyataan hidup yang dia miliki juga. Kita tidak membandingkan, enggak kok, dia kan memang sehari-harinya gemar belajar juga kayak saya gitu ya, dan memang dalam keseluruhan hidupnya memang jarang banget untuk liburan, jadi wajar aja kalau dia ngepost momen-momen liburan karena emang itu jarang banget. Nah, kalau misalkan kita membandingkan kenyataan hidup kita dengan kenyataan hidup juga yang dimiliki oleh orang lain, nah itu agak fair lah ya. Tapi kalau misalkan kita membandingkan kenyataan hidup kita dengan postingan sosial media orang-orang, sepertinya itu akan malah berdampak negatif untuk mental kita guys. Yang kedua, yang menjadi penyebab dari stres oleh sosial media ini adalah adanya social currency. Currency apa sih? Currency adalah mata uang ya, mata uang. Nah, social currency berarti mata uang sosial. Apa sih hubungannya mata uang dengan sosial media? Oh jelas ada hubungannya. Coba kita berpikir lebih dalam lagi. Mata uang kan digunakan untuk menilai tolok ukur suatu barang gitu ya, suatu produk. Kalau misalkan barang tersebut harganya itu lebih tinggi, artinya berarti harga tersebut berkualitas kan, bermerek gitu, branded dan sebagainya. Tapi kalau harganya kualitasnya rendah, biasanya harganya juga kan lebih rendah. Nah, yang menjadi masalah adalah kerap kali sosial media ini menampakkan social currency. Artinya kita menilai diri kita melalui banyaknya like, komen, DM, subscribe, follower di sosial media kita gitu ya. Kalau misalkan akun kalian itu berupa online shop sih nggak apa-apa ya, jadi lebih untung, banyak orang yang memberikan attention gitu ya, jadi banyak orang yang tertarik dengan melihat akun-akun kalian. Tapi masalahnya kalau itu bukan akun online shop tapi akun pribadi kita, dan kita sebagai produk dari sosial media itu, dan kita menggunakan social currency di sosial media melalui like, comment, subscribe, follower dan sebagainya, sepertinya itu kurang sehat deh gitu ya. Coba bayangkan, kita misalkan ngepost diri kita lagi selfie misalkan ya, lalu yang nge-like dan yang nge-comment itu sedikit sekali. Lantas kita mungkin bisa aja berpikir, loh kok Instagram aku nggak rame ya? Apa mungkin aku nggak menarik ya orangnya? Kenapa sih orang-orang kok kayak yang nggak suka mungkin ya sama aku? Nah, ini yang bahaya. Ini yang bisa berdampak menurunkan self esteem dan kepercayaan diri kita semua. Jadi social currency jelas tidak bisa diterapkan dalam
pergaulan sosial media kita, kecuali kalau memang itu adalah akun-akun online shop atau memang tujuannya adalah untuk berjualan, bisnis, seperti itu ya. Lalu dengan adanya sosial media ini, kita membiarkan banyak orang untuk menilai diri kita dengan bebas, dan kita membiarkan orang-orang untuk menjudge kita. Misalkan, ih kamu cantik ya, ih kok sekarang langsingan ya, ih kok sekarang nambah gemuk ya, misalkan kayak gitu ya. Dan kita menjadikan penilaian-penilaian orang-orang tersebut menjadi tolak ukur untuk melihat gambaran diri kita. Nah itu yang nggak sehat ya. Kalau misalkan ternyata penilaian orang ini bisa sampai menurunkan self esteem dan kepercayaan diri kita, ini sudah toksik, ini sudah tidak bisa dilanjutkan lagi. Jadi ini harus dicari gimana sih caranya supaya kita lebih bisa bijak dan smart menggunakan sosial media, kayak gitu ya. Misalkan ada nih contohnya, orang kan kalau jualan lalu produknya itu tidak laku, biasanya akan diturunkan dari etalase terus diganti dengan produk yang lain. Lah kita di sosial media, kalau kita ngeposting foto kita lalu kita menilai bahwa kita tidak menarik, banyak orang yang tidak suka atau banyak orang yang mengabaikan postingan kita, bisa aja kan kita ngehapus lagi postingan kita, lalu kita berpikir, ya sih emang aku mah nggak menarik dah orangnya, gitu ya. Nah ini berarti udah berpengaruh ke self esteem kita. Jadi hati-hati ya guys dalam menggunakan sosial media. Yang ketiga adalah ketakutan tertinggal banyak informasi dan takut tertinggal pergaulan gitu ya. Pernah nggak misalkan kita ada momen ketinggalan HP kita tuh, kita mau berangkat terus HP kita ketinggalan di rumah, kira-kira apa yang kalian rasakan? Kalau aku sih pernah ya ketinggalan HP lalu ngerasa nggak tenang, takut ada orang yang hubungi tapi nggak bisa aku terima karena ketinggalan HP-nya gitu ya. Takut ketinggalan informasi, takut jadi boring gitu kan, takut jadi bosen, takut jadi ngerasa kesepian karena nggak bisa lihat-lihat sosmed kayak gitu. Nah, kalau udah kecanduan, kalau hidup kalian udah nggak bisa lepas dari sosial media, tiap momen, tiap saat itu harus buka-buka sosial media dan sebagainya, berarti ini udah menjadi suatu hal yang menyebabkan ada kecenderungan menurunnya kesehatan mental kita. Oke. Lalu yang keempat adalah online harassment atau adanya pelecehan daring gitu ya. Apa sih yang dimaksud pelecehan daring? Pernah nggak kalian dihack akunnya? Pernah nggak kalian mendengar kabar di akun sosial media teman kalian yang mungkin fotonya digunakan untuk hal-hal yang tidak senonoh? Atau pernah nggak ada cybercrime gitu ya, bullying secara daring kayak gitu? Meskipun itu maksudnya bercanda, tapi kan kita nggak tahu ya dampak seriusnya apa untuk teman kita itu. Nah, dari segelintir penyebab-penyebab stres dan depresi oleh sosial media yang tadi saya jelaskan, teman-teman boleh deh menganalisis apakah hal tersebut terjadi dalam diri teman-teman atau mungkin aja tidak, gitu. Nah, saya tidak berkata bahwa sosial media ini suatu hal yang buruk ya, yang harus kita tinggalkan. Saya nggak bicara seperti itu. Tapi saya mengingatkan bahwa ternyata ada loh dampak buruk dari sosial media ini. Jadi kita harus cerdas gitu. Kita harus smart dalam menggunakan sosial media ini. Lalu bagaimana sih cara supaya kita bisa smart dalam menggunakan sosial media? Oke, yang pertama adalah berkesadaran penuh. Maksudnya berkesadaran penuh ini adalah kita secara sadar betul memahami apa sih yang terjadi dalam diri kita setelah kita menggunakan sosial media. Misalkan pada saat kita main Facebook, lalu kita melihat postingan teman-teman kita, coba teman-teman analisis apa yang teman-teman rasakan pada saat setelah melihat postingan teman-teman, kayak gitu ya, postingan dari orang-orang di sosmed. Kalau misalkan self esteem kalian turun, rasa percaya diri kalian turun, merasa sangat rendah diri gitu ya, merasa sangat inferior,
berarti ini tidak bisa dilanjutkan. Berarti teman-teman harus merubah pola menggunakan sosial media ini ke arah yang lebih baik lagi, kayak gitu. Jadi ada istilahnya diet sosmed. Diet sosmed, kok ada hubungannya sih sama diet? Oke, saya hanya menggunakan istilah analogi saja ya. Kalau kita makan lalu kita diet, kan kita sangat memperhatikan makanan yang kita makan gitu ya, sangat memperhatikan nutrisi dari makanan yang kita konsumsi, apakah sudah memenuhi kebutuhan gizi kita atau belum gitu ya. Begitupun dengan sosmed. Diet sosmed adalah kita menerapkan pola di mana kita memperhatikan siapa saja sih yang harus kita lihat, siapa saja sih yang harus kita ikuti, siapa saja sih yang harus lebih kita perhatikan gitu. Jadi ada polanya, dan jangan biarkan teman-teman akunnya itu terbuka bebas gitu, bisa diakses oleh siapapun. Jangan biarkan seperti itu, tapi kita harus memfilter siapa aja sih yang boleh melihat akun kita, siapa aja yang boleh berinteraksi lewat sosmed dengan kita. Jadi harus ada dietnya gitu ya teman-teman. Jadi nggak bisa seenaknya kita posting orang-orang padahal kita nggak kenal siapa dia, kita nggak tahu pengaruh apa yang bisa kita terima dengan kita memfollow dia. Selain berkesadaran penuh dan menerapkan pola diet sosmed, kita juga harus menciptakan pengalaman online terbaik gitu ya. Artinya kita harus create a better online experience. Kita bisa mengubah kebiasaan-kebiasaan online kita menjadi hal yang lebih baik. Contohnya, kita memfollow orang-orang atau influencer yang memang banyak ilmunya, banyak memberikan informasi yang bermanfaat untuk kita. Kita jadi sering ikut webinar kayak gitu ya. Kita juga jadi lebih sering ikut kayak semacam kursus online, entah itu kursus bahasa ataupun mungkin kursus masak secara online, kan sekarang banyak sekali ya. Jadi ciptakan pengalaman online, pengalaman sosmed yang lebih baik dari sebelumnya. Kemudian selanjutnya adalah model a good behavior. Artinya contohkanlah perilaku-perilaku yang baik gitu. Jangan sampai kita ngeposting suatu hal dalam diri kita yang bisa dicontoh oleh orang dan itu sifatnya buruk gitu ya. Jangan sampai banyak orang yang merasa bahwa kita menjadi inspirasi padahal kita mencontohkan hal yang buruk. Nah, itu udah salah. Di dunia nyata kan kita diajarkan untuk bersikap sopan kayak gitu ya, menyayangi sesama, kemudian tidak berkata kasar. Nah, coba itu terapkan juga di sosial media. Jadi ada aturannya, jangan seenaknya. Oke, saya akan memberikan warning ya teman-teman, bahwa sosial media ini bisa membuat kita kecanduan layaknya narkoba. Sekali kita mendapatkan like dari orang, itu ibaratnya kita mendapatkan suntikan dopamin atau zat yang membuat kita bisa senang, bisa happy kayak gitu ya. Dan jika ini berkelanjutan, keterusan, berlebihan, ini akan menyebabkan kita menjadi tidak sehat secara mental. Maka be smart using sosial media. Seperti yang tadi saya jelaskan ya, kita harus berkesadaran penuh, terapkan pola diet sosmed kayak gitu ya. Lalu kita juga harus mencontohkan perilaku baik di sosial media kita. Tidak bisa seenaknya. Terakhir, saya akan memberikan closing statement. Pada saat kita menggunakan sosial media, jadikan itu suatu sarana pengembangan diri, baik secara personal, sosial, belajar, ataupun karir kita selanjutnya gitu ya. Coba cari keuntungan di sosial media. Bisa dengan belajar ilmu-ilmu bisnis atau misalkan ilmu-ilmu yang lain, atau bisa bergabung dengan komunitas-komunitas yang lebih bermanfaat kayak gitu. Jadi teman-teman, bijaklah dalam menggunakan sosial media. Itu saja penjelasan yang bisa saya berikan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan bernutrisi ya untuk kesehatan mental kita semua, dan mudah-mudahan kita bisa lebih waras lagi di masa pandemi ini. Oke, thank you for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.